hendaknya setiap pergantian tahun, apakah tahun baru Islam, apakah tahun baru Masehi, kita harus berubah. Ada peningkatan kita. Jangan bangga ketika meningkat sisi finansial, sisi keuangan. Janganlah bangga apabila berganti tahun meningkat sisi ekonominya. Janganlah bangga ketika berganti tahun berubah atau meningkat jabatannya. Jangan bangga, karena itu urusan dunia, Pak. Urusan dunia yang akan kita tinggalkan, urusan dunia yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbanggalah kita, senanglah kita, bersyukurlah kita, berganti tahun Allah tambah kesabaran kita, Allah tambah taat kita, Allah tambah ridho kita, Allah tambah syukur kita, Allah tambah sabar kita, Allah tambah takut kita kepada Allah, Allah tambah zuhud kita, Allah tambah tawakal kita. Subhanallah. Bersyukurlah kita kalau kita dapatkan itu. Jadi kalau ada mandang bagaimana tahun 2025 ini aku harus sukses, kira-kira suksesnya bagaimana? Aku punya rumah mewah, punya mobil sekian, punya motor sekian, punya usaha sekian, maka sesungguhnya pada waktu itu dia tertipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak putusnya Allah berikan kepada kita pada malam hari ini di suasana tahun baru Masehi. Kita masih Allah panjangkan umur, Allah istiqomahkan hati kita untuk hadir ke majlis ini. Mudah-mudahan Allah pelihara istiqomah ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam wajib kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abkhalan nas man dzukirta indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya sepelit-pelitnya manusia yaitu apabila disebut namaku di hadapannya tapi dia tak berselawat kepadaku. Jadi siapa tadi tak berselawat kepada Nabi ketika disebut nama Nabi Muhammad, berarti orang paling pelit lah. Disebut nama Nabi Muhammad dia ngobrol, berarti masuk kepada hadis Nabi tadi, inna abqalan nas, sesungguhnya sepelit-pelitnya manusia yaitu man dzukirta indahu falam yusalli alayya, yaitu seseorang yang apabila disebut namaku di hadapannya tapi dia tak berselawat kepadaku. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ketika disebut nama Nabi Muhammad jangan diam, tapi ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Untuk apa itu? Untuk sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis itu, supaya kita ini termasuk daripada hamba-hamba Allah yang akan senantiasa diberikan Allah petunjuk dan juga nanti diizinkan Allah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini adalah tentang ridha dengan pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini, tak ada yang lain. Termasuklah kita ni, Allah siapkan rezeki untuk kita, Allah siapkan jodoh untuk kita, Allah siapkan juga kematian untuk kita. Semuanya adalah dengan kehendak Allah. Tak ada seorang pun yang bisa mengatur-ngatur Allah. Maka dari itu, kita sebagai seorang hamba hendaklah belajar bagaimana ridha, bagaimana rela dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pilihan Allah diberikan kepada kita, maka itulah yang terbaik bagi kita. Cuman terkadang kita ini ketika apa yang kita inginkan tidak dikabulkan Allah, tapi diberikan Allah yang lain, lalu kita menganggap seolah-olah doa kita tidak dikabulkan Allah. Padahal semua doa pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi pinta saja. Apakah pinta kita tu pinta ke arah yang baik, bahkan pinta ke arah yang buruk pun Allah kasih. Itulah Allah Maha Adilnya. Maka kita sebagai orang yang beriman, maka hendaklah kita meminta sesuatu yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati Allah, yang saya hormati Imam Masjid Al-Mutmainnah, Bapak pengurus, dan juga para jamaah, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah. Belum lagi jam 10 dah mengantuk nampaknya. Banyak yang tunduk. Ini tunduk karena mengantuk atau tunduk karena malu? Belum lagi mengantuk ya Pak ya? Semangatlah sikit. Belum, baru jam 8 lagi, jam 8:05. Udah masing-masing tunduk, atau mungkin makin zikirnya makin mantap nampaknya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hari ini lebih baik dari semalam, maka dia beruntung. Kalau masuk tahun 2025 ini lebih baik daripada tahun 2024, maka dia beruntung. Yang lebih baik itu apa? Tentu yang lebih baik itu di sisi Allah adalah taat kita kepada Allah, adalah sabar kita terhadap ujian Allah, takdir Allah, adalah ridha kita terhadap apa yang dipilihkan Allah bagi kita. Tentu itu bukan yang baik itu urusan dunia, karena dunia ini tak Allah pandang sebesar sayap nyamuk pun tak Allah pandang dunia ini. Maka siapa yang senang dengan dunia ini, siapa yang memandang dunia inilah segala-galanya, maka bodohlah dia. Bodohlah dia. Kenapa? Karena dia mengutamakan, karena di hatinya telah tersimpan sesuatu yang penuh dengan tipu daya. Karena Allah yang berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur,
tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi jangan tertipu yang masih muda-muda. Ya. Yang masih muda-muda umur 30, yang umur 20, jangan tertipu. Jangan menganggap yang tua-tua ini akan mati duluan, belum tentu. Bisa jadi yang muda mati duluan, yang tua mati belakangan. Jangan disangka orang yang sakit itu akan cepat mati, lalu orang yang sehat lambat mati, belum tentu. Ada yang sakit istrinya, suaminya sehat, tiba-tiba yang meninggal suaminya. Istrinya yang sakit tidak meninggal. Maka itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa seorang pun mengatur Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali itu menjadi kehendak Allah Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita kehendaki jangan menganggap itu kehendak kita, tapi itu kehendak Allah. Kenapa demikian? Nah, baru masuk tauhidnya. Kenapa demikian? Karena yang punya sifat kehendak itu hanya Allah. Mana dia? Iradat. Iradat itu sifat Allah. Apa artinya? Artinya kehendak, keinginan, menentukan. Jadi itu punya Allah, bukan punya kita. Allah titipkan sifat iradat itu kepada ruh kita, maka ruh kita ni bisalah berkeinginan, ingin makan, ingin minum, ingin tidur, ingin sholat, ingin berhubungan suami istri, ingin jalan-jalan, ingin jabatan, ingin harta, ingin anak. Semua keinginan-keinginan makhluk itu semua pada hakikatnya adalah keinginan Allah. Paham Pak? Pada hakikatnya adalah keinginan Allah. Jadi tak ada di seluruh alam ini yang keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada kehendak selain kehendak Allah, maka musyriklah dia, sesatlah dia. Tapi kan ini kehendak saya Pak Ustadz, saya yang mau mengerjakan sholat, saya yang mau bersedekah. Baik, oke. Siapa yang menjadikan ruhmu? Allah. Katanya Allah. Kalau begitu pada hakikatnya kau tidak punya keinginan, sesungguhnya keinginanmu itu adalah keinginan Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak kita semuanya hadir ke majlis ini, istiqomah kita khusyuk dalam solat tadi, kemudian khusyuk pula kita dalam mendengarkan nasihat ini, maka ini adalah keinginan Allah. Maka ini wajib kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih istiqomahkan aku duduk di majlis ilmu. Makasih Pak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih istiqomahkan aku solat berjamaah. Ada orang lain tidak Allah izinkan dia berjamaah. Orang berjamaah, dia solat sendirian di rumah. Orang duduk di majlis ilmu, dia santai nonton TV. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika kita duduk di majlis ilmu ini, sesungguhnya ini adalah keinginan Allah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kalau hari ini taat kita bertambah, sabar kita bertambah, ridho kita bertambah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya itu adalah kehendak yang terbaik daripada Allah. Itu dikunci Pak. Itu dikunci supaya kita senantiasa bersyukur. Jangan menganggap keinginan kita itu adalah keinginan kita sendiri.
Jadi iradat sifat Allah, Allah anugerahkan iradat itu kepada roh kita, maka berkehendaklah roh itu diri kita yang sesungguhnya. Allah satukanlah ruh tu dengan jasad ni, maka berkehendaklah jasad ni, maka bergeraklah jasad ni karena digerakkan oleh ruh, dan bergeraklah ruh itu karena digerakkan sifat Allah yang namanya iradat. La tataharraku zarratan illa biiznillah, tak bergerak satu zarrah pun tanpa izin Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini pada hakikatnya ini adalah keinginan Allah. Zahirnya nampak dia adalah perbuatan kita, perbuatan manusia. Tapi kita harus sadar diri bahwa kita tak akan bisa memindahkan ini. Tak bisa kita punya keinginan, melainkan adalah keinginan Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap pergantian tahun, apakah tahun baru Islam, apakah tahun baru Masehi, kita harus berubah. Ada peningkatan kita. Jangan bangga ketika meningkat sisi finansial, sisi keuangan. Janganlah bangga apabila berganti tahun meningkat sisi ekonominya. Janganlah bangga ketika berganti tahun berubah atau meningkat jabatannya. Jangan bangga, karena itu urusan dunia, Pak. Urusan dunia yang akan kita tinggalkan, urusan dunia yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbanggalah kita, senanglah kita, bersyukurlah kita, berganti tahun Allah tambah kesabaran kita, Allah tambah taat kita, Allah tambah ridha kita, Allah tambah syukur kita, Allah tambah sabar kita, Allah tambah takut kita kepada Allah, Allah tambah zuhud kita, Allah tambah tawakal kita. Subhanallah. Bersyukurlah kita kalau kita dapatkan itu. Jadi kalau ada mandang bagaimana tahun 2025 ini aku harus sukses, kira-kira suksesnya bagaimana? Aku punya rumah mewah, punya mobil sekian, punya motor sekian, punya usaha sekian. Maka sesungguhnya pada waktu itu dia tertipu. Ya, tertipu, Pak. Jadi jangan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian senang kalau misalnya semakin tahun bertambah ekonomi, bertambah lancar usaha. Hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Hati-hati, itu ujian. Itu ujian, nikmat itu juga ujian, bukan musibah saja ujian. Nikmat itu, Pak, paling bahaya. Ujian yang paling menggiurkan dan yang paling membahayakan hati adalah nikmat. Bertambah tahun makin sukses, makin hebat dia urusan dunianya. Hati-hati. Lupa kita nanti, Pak, kepada Allah. Kita anggap keberhasilan itu adalah karena usaha kita, bukan karena Allah. Ini yang banyak orang tertipu, sehingga solatnya makin malas, kadang-kadang tak lagi khusyuk lagi. Kemudian kadang solatnya sudah di akhir waktu, kadang-kadang solatnya sudah malas berjamaah. Kemudian terkadang malas duduk di majelis ilmu. Dikarenakan apa? Karena kesibukan urusan dunia tadi membuat dia terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un." Siapa yang hari ini lebih jelek dari semalam, tahun ini lebih jelek daripada tahun lalu, maka dia celaka, kata Nabi. Ya Allah, di tengah-tengah saja tak boleh. Wa man kana yaumuhu mislan min amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini dengan tahun lalu, hari ini dengan semalam sama saja taatnya,
sama saja ibadahnya, sama saja sabarnya, maka dia, kata Nabi, dia telah tertipu. Itu saja tak boleh. Itu saja kalau bisa kita hindarkan. Apalagi yang paling akhir, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada semalam, maka dia celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di tahun baru ini hendaklah kita bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu, Bapak Ibu, mengevaluasi diri, mengoreksi diri, melihat kekurangan diri. Jangan suka melihat kekurangan orang lain, jangan suka mengoreksi salah orang lain, tapi koreksilah salah kita, koreksilah kekurangan kita. Itu yang harus dilakukan setiap pergantian tahun. Bahkan bukan setiap pergantian tahun, tiap hari. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, koreksi dirimu sebelum kamu dikoreksi oleh Allah. Jadi periksa diri kita, koreksi diri kita sebelum kita dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membiasakan diri mengoreksi orang lain, tapi koreksi kekurangan kita, salah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kaji kita kali ini adalah tentang bagaimana kita ridho terhadap apa yang dipilihkan Allah bagi kita. Di dalam kitab Al-Hikam, apa kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujibal liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan engkau berputus asa. Sebab Dia telah menjamin bagimu suatu pengabulan doa dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Ini kata Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Allah itu akan mengabulkan apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang kita inginkan. Kemudian Allah akan mengabulkan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan waktu yang ditentukan Allah, bukan dengan waktu yang kita tentukan. Maka kalau kita berdoa belum dikabulkan Allah, tetap berdoa terus. Kemudian ketika kita berdoa belum dikabulkan juga, terus berdoa terus. Jangan membuat kita putus asa. Ya Allah, aku telah beribadah, aku telah sholat ya Allah, aku telah bersedekah ya Allah, tapi tak juga kau kabulkan ya Allah keinginanku ya Allah. Ini tak boleh, Pak. Tak boleh kita menuduh Allah seolah-olah Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal sudah kata Allah, ud'uni, pintalah, niscaya aku kabulkan, kata Allah. Jadi ini membiasakan kita bagaimana dalam hidup ini berbaik sangka kepada Allah, agar kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ada dulu seseorang mengatakan begini kepada kita. Diambilnya Al-Quran, apa katanya kepada Allah? Ya Allah, kalau kau tak berikan aku kerja ya Allah, maka aku tak akan solat-solat. Itu katanya, Pak. Jadi dia bilang begitu.
diceritakan kepada kita. Ya Allah, kalau tak kau berikan aku solat, kalau tak kau berikan aku pekerjaan, maka aku tak akan solat. Lalu saya tanya kepada beliau, wahai fulan, solatmu itu apakah untuk bentuk syukurmu kepada Allah atau untuk cari kerja? Tapi kan Pak Ustadz, kita ni kan solat ni supaya Allah berikan kepada kita rezeki. Jadi sampaikan kepada beliau singkat cerita, wahai fulan, solat itu bukan sebagai alat untuk cari rezeki, tapi solat itu adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Engkau telah diciptakannya, engkau telah diberinya hidup, engkau telah diberinya sehat dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita mengatur Allah, kalau tak diberi kerja maka tak solat. Jadi seolah-olah Allah butuh dengan solat kita, padahal sekiranya seluruh makhluk di muka bumi ini beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak naik tingkatan kekuasaannya, tidak diuntungkan. Dan sekiranya seluruh makhluk di alam ini semuanya bermaksiat, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah dirugikan. Jadi jangan kita merasa ibadah kita ini seolah-olah Allah beruntung. Tidak. Kita beribadah kita yang beruntung, kita tidak beribadah kita yang rugi. Yang untung kita sendiri, yang rugi kita sendiri. Jadi ini harus kita perhitungkan baik-baik. Jangan sampai prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di dalam surah Al-Fajr itu, coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku, kata Allah. Kembalilah kepada Allah, kepada Tuhanmu, kata Allah, dengan ridho. Jadi Allah panggil di sini adalah orang yang ridho. Siapa orang yang ridho itu? Takkan bisa orang itu ridho kalau hatinya tak tenang, tak bisa. Jadi kalau hati kita galau, tidak mungkin bisa ridho. Karena ridho itu artinya rela, ikhlas kita menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Tidak bisa kita ridho kalau di hati ini tak ada Allah. Bagaimana mau ridho? Contoh misalnya nih, kita sholat malas, puasa Ramadan 3 hari saja, ambil di pangkal yang pertama, di tengah-tengah, di ujung, udah selesai. Sedekah malas, duduk di majlis ilmu malas. Kemudian Allah berikan dia anak misalnya 3 orang, diberikan Allah berbagai macam sikap atau tingkah laku anak tadi. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang tak baik. Bagaimana dia bisa ridho menerima itu semua kalau di sini tak tenang? Tidak bisa. Takkan bisa. Kalau tak percaya coba bapak lah. Cobalah ibu-ibu, bisakah kita ridho, rela kita kalau hati ini gundah gulana? Tidak bisa. Makanya yang Allah panggil dalam surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dengan ridho. Jadi hanya orang-orang yang tenang jiwanya, yang ridho dia terhadap ketentuan Allah, bahkan ketika mau dicabut nyawanya dia ridho.
Ketika mau dicabut, cabutlah ya Allah. Senyumlah dia mati. Tak takut dia meninggalkan keluarganya, tak takut dia meninggalkan anak istrinya, tak takut dia meninggalkan hartanya. Kenapa? Ridho dia dengan kematian ini. Cabutlah ya Allah. Maka kadang-kadang kita melihat ada orang mati dengan tersenyum. Bahkan ada yang meninggal dunia keluar dari mulutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa tak nikmat Pak mati seperti itu? Subhanallah. Mati yang begitu yang kita cari. Ini yang mati yang kata Nabi SAW, man kana yaumu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Macam mana mau masuk surga kalau di hati ini tak tenang? Bagaimana mau keluar la ilaha illallah kalau di sini tak ada ketenangan di hati? Makanya setiap hari itu koreksi hati, perbaiki hati terus, perbaiki hati, perbaiki hati. Ada syairnya kan, jaga 5 perkara apa? Tombo hati ya. Pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, apa tuh? Saya lupa juga saya. Ada 5 itu kan? Yang lagu Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, tombo ati ada 5 perkara ne. Itu hafal lah itu. Zikir, likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu itu ada obat mensucikannya, dan alat untuk mensucikan hati itu adalah zikrullah. Qalbuni bisa tenang kalau di qalbuni ada Allah. Tapi kalau di qalbuni masuk mobil, masuk rumah, masuk jabatan, masuk harta, maka ini tak akan bisa tenang. Jadi jangan biarkan qalbu ini selain daripada Allah. Ada ungkapan qalbul mu'min baitullah, hati orang beriman itu rumahnya Allah. Apa maksudnya? Apakah Allah bertempat di hati kita? Bukan. Maksudnya ini hati kita ini tempat nur hidayah Allah, tempat petunjuk Allah. Jadi jangan biarkan ada yang selain Allah. Ketika ada selain Allah, Allah ingin pancarkan nur ma'rifah kepada hati kita, mental lagi dia. Mental dia. Kenapa? Karena di hati ini tak ada Allah. Di hati ini yang ada selain Allah. Makanya bertambah usia kita, tak juga tobat-tobat. Semakin bertambah usia, semakin menjadi-jadi hati kita ini. Ini yang harus kita koreksi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang ridha, maka mardiyah, Allah ridhoilah dia. Ketika seseorang itu ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya, apa yang menjadi pilihan Allah kepadanya, dia ridho, maka Allah ridhoilah dia. Kalau sudah Allah ridho kepadanya, baru Allah masukkan dia ke dalam golongan hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku, dan akhirnya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, berilah aku ini ya Allah. Jadikanlah aku seperti ini ya Allah. Jadikanlah aku begini ya Allah. Belum Allah kabulkan,
atau misalnya Allah ini yang kita inginkan tapi Allah kasih yang ini, maka ridholah dengan yang Allah berikan itu. Jangan menganggap Allah tidak mengabulkan keinginan kita. Ingat tadi bahasanya tadi, yang bahasa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Allah pasti kabulkan, tapi bukan apa yang kau inginkan, tapi apa yang menjadi keinginan Allah bagimu, bukan apa yang kita inginkan kepada Allah sesuai keinginan kita, bukan. Ini diluruskan doanya. Jadi kalau misalnya tidak Allah kabulkan sesuai apa yang kita inginkan, jangan marah. Ya Allah, aku ingin ini. Aku ingin berjodoh dengan si fulan. Jodoh itu sudah Allah siapkan. Tapi si fulan itu nafsu. Keinginan kita kepada si fulan atau keinginan kita kepada sesuatu itu nafsu. Kalau kita ingin harus sama itu baru jadi, atau kita misalnya harus itu, misalnya kita mau tanah yang itu, harus tanah itu yang kita mau baru dikatakan dikabulkan, salah kita. Kita membeli tanah yang ini, kita mau tanah yang ini, tapi ternyata tanah yang ini yang dapat, kita beli. Jadi bukan Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, Allah mengabulkan sesuai dengan keinginan Allah. Karena apa yang kita inginkan itu adalah daripada hawa nafsu kita. Tapi keinginan kita membeli tanah itu Allah kasih, tapi belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Ini yang harus kita pelajari baik-baik. Nah, jadi jangan kadang-kadang kalau tak dikasih Allah ini marah kita. Nah, seperti yang tadi itulah, udah berdoa aku bosan capek. Ada seorang perempuan yang berbicara atau meminta nasihat. Ya fulan, ya tuan, suamiku begini. Aku sudah capek. Rasanya aku ingin bunuh diri saja. Aku nasihatkan, dia tak mau mendengar nasihatku. Rasanya aku ingin bunuh diri, kata seorang perempuan. Lalu kita sampaikan kepada beliau, kalau ibu bunuh diri berarti ibu putus asa daripada rahmat Allah. Dan putus asa itu perbuatan orang kafir. Maka bersabarlah, ridholah dengan apa yang Allah berikan kepada ibu. Ridholah. Tapi saya tak tahan Pak Ustadz, itulah ujian. Diberikan Allah kita ujian yang semakin berat, jangan salah Bapak Ibu. Semakin berat ujian itu Allah berikan kepada kita, sudah pasti Allah tahu kita tahan menerima ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kan begitu kata Allah. Tidak dibebankan sesuatu itu kepada kita nih, melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi kalau diberikan ujian yang berat, itu artinya Allah sangat sayang kepada kita. Nah, ini kok bisa dikasih ujian Allah sayang sama kita? Berarti Allah benci? Tidak Bapak Ibu. Allah sebenarnya ingin mengikis yang di hati kita tuh supaya jangan cinta kepada itu. Misalnya contoh nih, sangat sayang kita kepada suami kita. Ada seorang suami sangat sayang kepada istrinya, maka Allah jadikan istrinya itu ujian berat bagi dia. Seorang istri sangat sayang kepada suaminya, sangat sayang ya. Jadi ada isim tabdilnya, apa namanya? Ada lebihnya, ahabba. Sangat berlebihan, sayangnya berlebihan, maka Allah berikan ujian kepada yang sangat kita sayang itu. Dibuat Allah kita kesal. Dibuat Allah istri kita tuh mengesalkan. Apa namanya? Membuat apa?
membuat kesal, ya kan? Mau diganti baru bayar. Banyak lagi keluar duit. Begitu juga dengan ibu-ibu. Allah buat ibu kesal dengan suami ibu itu. Kenapa begitu? Kenapa? Karena Allah sangat cemburu. Allah tidak ingin ada seseorang, sesuatu atau apapun dia selain Allah dalam hati kita ini. Jadi Allah ingin bersihkan itu. Jadi ketika kita kesal, maka muncullah dalam karena kita sudah punya ilmu, keluarlah dari ucapan kita, Astaghfirullah ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ini bagi orang yang berilmu. Kalau dia sudah mengenal, Astaghfirullah ya Allah, ampunkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah yang telah berlebihan ya Allah mencintai suamiku, berlebihan mencintai anak-anakku ya Allah, berlebihan mencintai istriku ya Allah. Biasa begitu Pak. Tapi kita ini kadang tak perhatikan. Ada 5 anak kita, ketika salah satu ni ada kita lebih cinta, lebih sayang, tunggulah, ini akan membuat kesal ini. Ketika dia membuat kesal, sekarang ini kepada kita kembali, ridho tak kita dengan itu? Yang 4 ni baik, yang satu lagi ni kurang baik ini. Kita tak terima dengan yang ini, yang kurang baik ini, yang nakal ni. Yang 4 ni kita terima karena baik-baik, patuh sama kita. Yang satu ni tak baik, durhaka sama kita. Lalu kita marah, kita kesal, kita maki-maki. Berarti kita tidak ridho dengan pilihan Allah. Karena anak-anak kita, bukan anak orang lain. Berarti kita belum rela menerima pilihan Allah. Belum rela kita menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Inilah yang perlu kita pelajari, kita dalami. Oke, Bapak Ibu? Cukup? Coba dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat, kurang kuat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Bandung. Mohon kiranya dapat Bapak Ustaz menjelaskan. Pertanyaan saya adalah begini. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai kehendak Allah. Cara berbuat sesuatu adalah kehendak Allah. Bagaimana kita menyikapi ataupun melaksanakan semua yang kita lakukan kalau tadi kita memindahkan air itu hanya gerakan dari tubuh manusia, tetapi pada hakikatnya Allah yang memindahkan ini. Di sini apakah kehendak Allah itu adalah bagian yang dikategorikan yang baik-baik saja? Apakah yang jelek-jelek juga kehendak Allah? Ini yang sampai nanti jemaah salah menafsirkan kehendak Allah. Contoh, pulang dari masjid mengambil benda yang bagus, meninggalkan benda yang jelek, atau karena kehendak Allah juga kita ke tempat maksiat. Itu adalah kehendak Allah juga, karena kehendak Allah baik yang baik maupun yang tidak baik. Itu menurut analisa atau pendapat yang menurut berjemaah. Nah di sini mohon kiranya kita bisa menjelaskan ini karena gerakan-gerakan itu yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Allah. Jadi baik itu yang baik maupun yang tidak baik adalah kehendak manusia. Apapun
bertebaranlah hai manusia di muka bumi untuk mencari rezekiku. Jadi kalau sudah betul untuk mencari rezekiku, berarti kewajiban kita untuk tidak melawan perintah Allah itu. Sehingga kita tidak hanya berpendirian kepada perintah Allah untuk melaksanakan perintah padanya. Jika lupa kita terhadap apa yang perintah Allah, kamu bertebaran di atas dunia untuk mencari. Kemudian juga disampaikan Allah, apabila kita mendekatkan kepada kemiskinan, ketidakberdayaan, juga kita akan mendekatkan kepada kesulitan atau tidak berdaya. Contoh saja, seorang kita umat Islam melaksanakan ibadah itu tidak lepas dari keuangan. Kalau kita hanya berdoa saja, bertafakur saja kepada Allah, tidak ada usaha untuk berusaha mencari rezeki Allah. Bagaimana kita mau pergi haji? Sudah jelas itu mengeluarkan keuangan besar. Nah ini dalam hal ini mungkin bisa Pak Ustaz jelaskan. Yang dimaksud beribadahlah kamu semaksimalnya kepada Allah, tapi juga di situ juga bisa dituntut oleh kondisi untuk mencari rezeki yang halal, ya contohnya untuk melaksanakan ibadah. Seperti contoh di Jawa Timur ada seorang donatur, yaitu Pak Dono berkata, karena berkat rezeki yang berlimpah, beliau menginfakkan 12 SPBU untuk di jalan Allah, diberikan kepada masjid dia buat, kemudian juga diinfakkan 12 SPBU untuk dikelola oleh masjid tersebut. Dilengkapkan masjid tersebut kendaraan mewah. Boleh bapak-bapak kalau jemaah diunduh di YouTube itu bisa terlihat. Masjid megah, kemudian lengkap dengan perlengkapan. Berarti di sini kita tidak juga menghindari mencari rezeki yang sebanyak mungkin, tetapi di jalan Allah. Mungkin demikian yang dapat. Pertanyaannya, yang kedua, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, maksudnya tadi, sebagaimana yang disampaikan Pak Ustaz, kita jangan terlalu tertipu dengan dunia. Itu yang dimaksud Pak Ustaz. Jangan tertipu dengan dunia, itu adalah hanya tipuan belaka. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan kondisi kehidupan dunia yang miskin serba keterbatasan, sementara dalam Islam juga menganjurkan kamu bersedekah, kamu pergi haji sebagai biaya. Demikian mohon kiranya penjelasan dari Ustaz, sehingga kami jangan bias dalam menerima sampaikan Bapak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Baik, yang pertama, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dua-duanya dari Allah. Jadi dari Allah itu bukan yang baik-baik saja, Pak, yang buruk juga dari Allah pada hakikatnya. Ya, ingat nih, pada hakikatnya, Pak. Jadi kalau kita hanya mengatakan yang baik-baik saja yang Allah gerakkan, yang buruk tidak, salah juga. Tapi memang ada ayatnya. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah, yang jelek itu dari nafsumu sendiri. Ada ayatnya juga. Jadi seolah-olah bahwa yang buruk itu adalah perbuatan kita. Tapi pada hakikatnya semuanya adalah kehendak Allah, yang baik dan yang buruk. Cuman masalahnya Allah berikan kita akal, alat untuk memilih. Allah berikan kita akal, alat untuk memilih. Diberikan Allah tuntunan syariah, halal mana, haram mana, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang wajib. Maka akallah digunakan untuk memilih. Dan akal ini
Tak bisa akal saja, harus diisi dengan ilmu. Macam mana bisa memilih yang baik kalau tak berilmu? Bisakah berilmu kalau tak duduk di majlis ta'lim? Tidak bisa. Bisakah seseorang itu bersedekah dengan 12 SPBU kalau tak berilmu? Tidak bisa, Pak. Beliau bisa bersedekah 12 SPBU itu karena ilmu. Ilmu yang dititipkan Allah pada akalnya. Kan? Sesuai kan? Jadi kita bukan dilarang kita kaya, tak dilarang kaya. Cuman sekarang kita nih gara-gara untuk urusan dunia lupa akhirat. Tak mau duduk di majelis ilmu, sudah selesai kerja tadi siang. Beda yang misalnya masuk malam. Saya Pak masuk malam Pak, tapi saya duduk. Oke, tak masalah itu. Nah, silakan, itu yang wajib. Berjumpa dia yang wajib, maka yang wajib itu dulu untuk keluarga. Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi, kemiskinan itu mendekat kepada kefakiran, itu dekat kepada kekufuran. Nah, jadi makanya harus sejalan. Ini yang selama ini yang kita sampaikan ini adalah pelajaran tasawuf khusus untuk memperbaiki hati. Ini urusan dalam ini. Jadi bukan dengan mempelajari urusan hati ini yang luar kita tinggalkan, bukan. Tapi bagaimana kegiatan kita yang di luar ini dikontrol oleh hati. Maksudnya tadi bahwa jangan tertipu dengan dunia ini. Artinya jangan gara-gara urusan dunia sembahyang tinggal. Ada orang Jumatan sudah masuk waktu Jumat tapi masih menggali-gali lagi, masih bekerja lagi. Kenapa tidak ditinggalkan dulu pekerjaan itu, baru bertebaran di muka bumi? Kan begitu dulu kan? Zikir dulu baru bertebaran di muka bumi, bukan dibalik. Bukan bertebaran dulu baru berzikir, tidak. Zikir dulu kepada Allah, ingat Allah dulu. Setelah itu bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Kan gitu dia. Begitu dia Pak. Jadi yang pertama tadi adalah memang semuanya daripada Allah, yang baik dan yang buruk daripada Allah pada hakikatnya. Karena tak ada iradat yang lain. Tapi diberikan Allah kita akal untuk memilih mana yang hak, mana yang batil. Allah berikan kita alat untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Maka akal ini harus diisi dengan ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau seseorang ingin bercahaya kehidupannya, ingin bercahaya hatinya, maka hendaklah menuntut ilmu. Kira-kira begitu Pak. Wallahu alam. Jadi satu sudah dijawab kedua tadi ya. Jadi tak salah. Jadi beliau yang mensedekahkan SPBU itu karena ilmu. Tidak mungkin tidak berilmu. Tak mungkin. Tak mungkin tak berilmu dia. Pasti ada ilmunya. Ilmu apa itu? Tentu ilmu akhirat. Berarti dia lebih mencintai Allah daripada hartanya. Dia lebih mencintai akhirat daripada dunia. Kalau kita kan belum sanggup itu. Sedekah aja 100.000 payah kita. Apalagi yang begitu. Itu bukan level kita itu. Nampaknya boleh itu mungkin waliullah itu mungkin. Ya. Ya. Berarti penjelasan Ustaz kita tidak juga melupakan untuk cari nafkah. Karena itu tadi sudah disampaikan Ustaz juga mengakui bahwa setiap orang yang punya harta, kalau yang ilmu agamanya ada, berarti dia bisa bersedekah. Tetapi kalau dia miskin, berarti tidak bisa, walaupun dia punya pendidikan agama tinggi, tapi dia tidak ada bisa menginfakkan hartanya, niscaya dia akan bisa berbuat untuk kebaikan. Saya kira demikian Ustaz ya. Jadi seimbang dengan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Itu mungkin supaya kita juga jangan sampai seolah hidup besok pagi mati, kemudian meninggalkan seolah kita hidup selama beribu tahun yang lagi gitu, kalimat yang itu. Yang demikian supaya kita ini jangan sampai Islam ini seolah-olah kan, seolah miskin orang Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Mau malu masjid diminta di jalan. Nah ini kan karena apa? Karena terpaksa apa? Karena tidak ada ketidakberdayaan. Nah ini kejadian Pak Ustaz. Nah ini mungkin sama-sama
memang dituntut untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah, tidak ada lain. Dapat ridho darinya. Tetapi juga di samping itu jangan Islam ini kita bawa karena keterbelakangan secara finansial. Mungkin itu demikian dulu kami titip juga ke masyarakat. Assalamualaikum. Kita tidak pernah mengajak orang keterbelakangan. Apa lebih utama dunia pada akhirat? Tak. Siapa yang mandang lebih utama dunia pada akhirat, dia keliru. Saya mandangkan kajian tasawuf, Pak, bukan kajian fikih. Ya, kalau kajian fikih ya bahas-bahas yang johir saja. Saya pandang kajian tasawuf, kajian masalah batin. Jadi kalau masalah kemiskinan itu dikaitkan dengan agama, tidak boleh. Miskin itu juga kehendak Allah. Kalau dia tak terima dengan kemiskinannya, dia juga musyrik juga, dia kufur. Tetapi kalau kita jadikan tolak ukur dunia sekarang ini, maka kita jauh dari Allah. Kapan lagi? Kapan? Allah tak pandang sedekah yang banyak, Allah tak pandang. Belum tentu Allah terima. Ya Allah pandang hati. Ini yang solat tadi Allah pandang bukan solatnya, bukan. Allah tak pandang solat kita itu. Yang Allah pandang hati bapak ketika solat. Kira-kira karena Allah atau bukan? Kira-kira khusyuk atau bukan? Cuman zahirnya, fikihnya, solatlah terus. Nanti ada saatnya nanti Allah tuntun itu hati jadi khusyuk. Begitu. Jadi kajian tasawuf ini memang agak berbeda dengan yang lain, dengan kajian-kajian fikih. Memang seolah-olah ini tak perlu lagi dunia. Tidak, bukan begitu. Tak ada begitu. Jadi kita bukan membuat kajian tasawuf ini membuat Islam terbelakang, tidak. Dari dulu ulama-ulama sufi, bahkan kaya-kaya ulama sufi, tak ada yang miskin. Tetapi ada juga yang tak mau mereka kaya. Bukan mereka miskin tak mau berusaha, mereka yang tak mau kaya. Gampang mereka kaya. Kira-kira begitu, Pak. Kita tidak pernah mengajarkan supaya manusia agama Islam ini keterbelakangan dalam masalah ekonomi. Demi Allah tidak. Itu pandangan yang keliru. Kira-kira demikian. Kita cukupkan. Ini kajian tasawuf adalah kajian urusan dalam, bina hati baik-baik. Karena Allah yang pandang hanya hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak berguna lagi harta, sedekah yang banyak tak berguna, anak yang hebat, janda laba tak berguna, kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersihkan hati kita ini. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kira-kira demikian. Kita tutup saja, sudah jam 9 ini. Ya, Pak? Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim walladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahu wa lahumul